Shalom, selamat sore kaum perempuan serta ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Saya mengucapkan selamat Paskah baik untuk KPP yang hadir di tempat ini maupun ibu-ibu yang berada di rumah. Di sore hari ini kita sama-sama akan melaksanakan ibadah kaum perempuan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah ini. Saya undang ibu-ibu bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian dengan memuji nama Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 kita nyanyikan bait yang pertama saja. Bersyukurlah kepada Tuhan dan apa yang selanjutnya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati dan diri kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Dan di dalam doa ini pula kita akan menaikkan doa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam surga. Di sore ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh memberkati kami. Di hari ini Tuhan, dengan segala karya dan karsa kami, Tuhan memberkati kami hingga sore ini Tuhan. Melalui kasih-Mu Engkau kumpulkan kami, KPP, GKP Jemaat Sadang Tuhan, untuk kami bersama-sama mengadakan ibadah online kaum perempuan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pada saat ini dari awal hingga akhirnya. Di dalamnya juga Tuhan kami akan mendengar sabda firman-Mu. Bukakanlah mata hati pikiran kami Tuhan, sehingga apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami dengar, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kami, Engkau yang melengkapi kami semua. Sehingga apa yang boleh hamba sampaikan bukan berasal dari diri hamba, tapi kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Bersabdalah Bapa di dalam surga, hanya kepadamu Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan melalui renungan yang dikirim dari sinode, yaitu Setara. Pada minggu April kedua ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu surat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15 saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab memberi judul Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah,
telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, supaya Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita baca bersama. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kita bisa membayangkan sosok Buddha. Saya tidak akan menjabarkan bagaimana performa, keberadaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Di sini diceritakan ada seorang budak bernama Dula. Suatu ketika, si Dula ini diangkat oleh seorang raja menjadi pegawai istana kerajaan. Pekerjaannya menjaga harta benda milik kerajaan. Dula akhirnya pindah posisi dari seorang budak menjadi pegawai istana raja. Dan dia tiap-tiap hari melakukan pekerjaannya dengan setia. Tapi ada yang berkesan terhadap diri Dula. Setiap kali dia berangkat bekerja dan dia pulang bekerja, dia membawa sebuah karung. Entah apa isi karung tersebut. Teman Dula yang sama-sama bekerja di pegawai istana raja, dia merasa sirik dengan keberadaan Dula. Dia ingin agar Dula bisa keluar dari pekerjaannya dan dia mencari cara bagaimana untuk bisa mencelakakan Dula. Akhirnya dia mempunyai niat karena Dula membawa karung, berarti si Dula kalau pulang kerja kayaknya bawa harta benda milik kerajaan. Dan akhirnya niatnya itu disampaikan kepada raja, tapi raja tidak percaya. Keesokan harinya raja melihat apa yang dilakukan Dula. Masuk dalam sebuah ruangan, Dula membuka karung, dia mengenakan pakaian budak, lalu dia bercermin dan berkata, "Dulu aku seorang budak, jangan kau sombong." Dia melepaskan baju lalu kembali dia bekerja. Apa yang dilihat oleh raja? Ternyata Dula adalah orang yang jujur, setia dan rendah hati. Raja tenang, raja senang. Apa yang dikatakan oleh teman Dula ternyata tidak benar. Ibu-ibu yang berbahagia di dalam Tuhan, itulah cerita singkat kehidupan mengenai seorang budak yang diangkat oleh raja, lalu dia menjadi seorang yang boleh dikatakan berada di bawah, akhirnya dia naik pada posisi di atas. Tema kita melalui firman Tuhan yang kita baca di dalam surat Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Di sini bertema mensyukuri keselamatan dengan perubahan hidup. Minggu kemarin kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen kita semua pasti tahu Yesus bangkit pada hari ketiga. Sebelum bangkit ada rentetan panjang yang harus diikuti, yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus. Di sini Rasul Paulus menerima kabar sampai dia menulis surat kepada jemaat di Kolose. Karena jemaat Kolose pada waktu itu penduduk jemaatnya ada yang Yahudi dan non-Yahudi. Tapi perbuatan mereka, sekalipun mereka sudah mendengar berita keselamatan, berita sukacita, kehidupannya benar-benar tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, bahkan dosa menjadi belenggu mereka. Dengan cara bagaimana dosa itu bisa terhapus? Sampai dosa itu mengakibatkan hutang. Mungkin kalau hutangnya secara maaf material kita bisa tahu, tapi kalau namanya hutang dosa, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Mau besar mau kecil, semua dosa pasti salah.
dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan melalui kematian Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, bahkan dengan kebangkitannya, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saya baca di ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi Rasul Paulus di sini menyampaikan kepada jemaat di Kolose bahwa mereka dahulu mati secara dosa, tapi karena kebesaran anugerah Allah, karena kasih Allah, akhirnya mereka bisa diselamatkan. Ibu-ibu yang berbahagia di dalam Tuhan, ini juga boleh menjadi introspeksi kita. Sebagai manusia, kita tidak luput yang namanya pelanggaran. Bahkan mungkin dosa, sadar ataupun tidak, seringkali kita menyakiti hati sesama, menyakiti Tuhan. Namun kita sudah mendengar berita yang seringkali disampaikan. Saya baca ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ada tantangan, ada pergumulan yang terkadang mau tidak mau menjadi bagian kita. Ketika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, hidup kita harus sesuai dengan pengajaran yang Tuhan berikan. Bagaimana, yaitu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Sebagaimana sebuah pohon yang akarnya kuat, tertanam di tanah, daunnya rimbun berbuah, itu akan menghasilkan sukacita, baik bagi yang memiliki maupun orang lain yang bisa juga merasakannya. Ini yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada jemaat Kolose, juga kepada kita pada saat ini. Tantangan terkadang membuat kita menjauh daripada Tuhan, tapi biarlah akar kita, fondasi kita senantiasa dibangun di dalam Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita berdoa, mensyukuri keselamatan dengan perubahan hidup. Kalau yang dulu mungkin berdoanya dalam satu hari hanya beberapa kali, setelah kita diingatkan oleh firman Tuhan, doanya ditambah. Karena dengan doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di situ ada sesuatu ketenangan ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi masalah. Kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar seturut dengan kehendak-Nya. Bukan hanya doa, tapi juga membaca Alkitab. Mungkin dulu membaca Alkitabnya kalau hanya kebaktian saja, di gereja saja atau di rumah, di mana sesuai dengan jadwal. Mari kita rubah setelah kita menerima Yesus Kristus, mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan. Dengan kita berdoa, membaca firman Tuhan, di situ Tuhan akan menunjukkan bagaimana kita mau melangkah, bagaimana kita mau berjalan. Apalagi di tengah wabah corona seperti ini, ada banyak sekali tantangan buat kita sebagai kaum perempuan. Jangan iman kita menjadi lemah dengan pergumulan dalam sebuah keluarga, rumah tangga, mungkin juga suami, pekerjaan, relasi, dan lain sebagainya. Mari semuanya ini, kaum perempuan, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, kita akan dipenuhi oleh kasih Allah ketika kita terus berakar di dalamnya. Jangan kita disesatkan oleh kelemahan iman dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah melalui kepenuhan hidup di dalam Kristus dengan diri kita, yang kita boleh selalu dekatkan kepada Tuhan, kita boleh merespon semuanya itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga Paskah yang menjadi sukacita buat kita semua, ini juga boleh menjadi bagian hidup kita selanjutnya. Karena anugerah yang Tuhan berikan buat semua orang tanpa terkecuali, terlebih kita yang percaya kepada Tuhan, boleh menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai respon firman Tuhan.
sambil mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 216. Sambil persembahan dijalankan, pujian PKJ 216 kita kidungkan. Bait yang pertama saja. Berlimpah Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan menaikkan doa syafaat dan persembahan yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang maha tinggi, kembali Tuhan kami menengadakan hati dan diri kami kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sadar Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, seringkali melakukan pelanggaran, sekalipun kami seringkali juga diingatkan, dinasihatkan Tuhan oleh para hamba Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ajarkan. Syukur kepada Allah, Engkau adalah Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi umat ciptaan. Ini kami Tuhan yang mengaku akan dosa dan kesalahan kami, mohon ampun kepadamu. Atas firman yang boleh kami dengar juga Tuhan, bagaimana Rasul Paulus boleh mengingatkan kepada jemaat di Kolose pun buat kami pada saat ini. Kiranya kami terus boleh mensyukuri akan hidup yang Tuhan anugerahkan, dengan kami mau merubah apa yang menjadi kelakuan kami, tindakan kami yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, yang pada akhirnya Tuhan kami terus mendekatkan diri, melakukan apa yang menjadi Tuhan kehendaki di dalamnya. Semuanya ini kami minta dan pohonkan hanya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di kesempatan ini juga Tuhan kami mau menyerahkan untuk pelayanan yang Tuhan anugerahkan melalui jemaat GKP Jemaat Sadang. Berkati dengan segala penata layanan yang ada Tuhan, baik penatua, komisi-komisi, panitia, tim, seluruh anggota gerejamu GKP Jemaat Sadang. Berkati kami Tuhan untuk saling menyayangi, mencintai, bahu-membahu Tuhan dalam membangun tubuh Kristus, sehingga apa yang kami lakukan bukan untuk kesombongan pribadi kami, golongan kami, tapi semuanya ini kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan penata layanan yang ada, khususnya KPP GKP Jemaat Sadang, dengan kepengurusan, dengan program yang akan dicanangkannya. Engkau memberkati sehingga apa yang menjadi buah pemikiran dari kaum perempuan khususnya KPP boleh dilaksanakan Tuhan, bermuara hanya kepadamu saja. Pada saat ini juga kami mau menyerahkan Tuhan untuk saudara-saudari kami yang terbaring lemah, baik mereka yang di rumah sakit atau sudah pulang. Tuhan memberkati Ibu Jen Saitapi, Bapak Markus Wairata, Anak Rizky Sianturi, Ibu Selisiba, Ibu Endah Mustamo, Bapak Jeffrey, Ibu Ani Kumahua, Bapak Adri Bernard Tengker, dan mungkin juga saudara-saudari kami yang tidak kami sebutkan. Tangan Tuhan mengulurkan atas mereka Tuhan, sehingga kesembuhan yang menjadi harapan mereka boleh terwujud seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk bencana yang terjadi Tuhan beberapa hari yang lalu di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat Tuhan, sungguh sangat memprihatinkan Tuhan, di mana di hari kebangkitan Tuhan Yesus kami merayakan hari Paskah, tapi saudara-saudari kami Tuhan benar-benar mengalami musibah Tuhan yang sangat menyedihkan. Tolong Tuhan berkati mereka Tuhan di tengah kepedihan, kesengsaraan yang menjadi bagian mereka. Kiranya melalui cara dan alat Tuhan, saudara-saudari kami Tuhan boleh mendapatkan penghiburan, mendapatkan ketabahan, bahkan terus berpengharapan hanya kepadamu saja, sehingga mereka Tuhan bisa kembali merajut kehidupan di masa depan dengan penuh sukacita. Untuk bom bunuh diri juga Tuhan di hari-hari yang lalu, Kau berkati Tuhan
musibah yang telah terjadi. Biarlah ini juga bisa mengintrospeksi diri kami agar kami pun waspada di dalam segala hal. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Tuhan di tengah pandemi yang menjadi bagian kami, di tengah vaksin juga yang terus diupayakan oleh pemerintah. Tuhan akan menyertai memberkati kami semua agar kami pun bisa mengikuti protokol kesehatan, sehingga dengan pandemi yang masih ada Tuhan, kami tidak larut dengan ketakutan, tapi bagaimana di tengah situasi yang berubah ini, kami pun tidak merubahkan diri menjauh daripada Tuhan, justru kami merubahkan diri, melekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami menyerahkan Tuhan untuk masyarakat bangsa dan negara kami. Engkau berkati Tuhan para pemerintah yang duduk sebagai pemimpin kami, baik tingkat pusat sampai kepada tingkat yang terendah. Berikanlah mereka roh takut akan Tuhan, sehingga dengan roda kepemerintahannya mereka benar-benar menjalankan seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada saat ini. Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikannya dan tangan-tangan yang mengelolanya. Kami serahkan Tuhan doa syafaat yang tidak sempurna ini, kiranya Tuhan sempurnakan di dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami dan hendak kami ucapkan demikian. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.